Halo, apa kabar sahabat sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di Fakta Misteri Channel 99. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah cerita tentang santet lagi ya, yang berjudul Santet Tali Gaib, yang ditulis oleh seorang penulis yang sangat profesional yaitu Zero Point. Kisah ini diangkat dari kisah nyata sahabat ya. Tetapi sebelum kita memulai ceritanya, sebelum Kak Wahyu memulai cerita ini, alangkah baiknya jika Anda belum subscribe channel kita, alangkah baiknya Anda subscribe terlebih dahulu serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita dari Fakta Misteri 99 Channel. Kisah ini diangkat dari peristiwa nyata yang dialami oleh narasumber, namun segala bentuk nama dan keterangan tempat telah kita samarkan demi menjaga hak dan privasi narasumber. Peringatan jika selama membaca atau mendengarkan kisah ini mengalami pusing, mual, atau perasaan tak nyaman, sebaiknya Anda hentikan dulu sejenak ya. Lalu bisa dilanjutkan ketika merasa lebih baik. Baiklah sahabat, mari kita mulai ceritanya. Gelap, teriakan mengerikan dan aneh terdengar nyaring di sebuah ruangan gelap gulita. Rintihan raungan erangan bak lagu pengantar kematian yang mengisi keheningan. Seorang gadis cantik duduk terikat sembari berteriak-teriak minta tolong. Hening, tidak ada yang menjawab, padahal terdapat banyak teriakan ribuan orang yang tengah menjerit-jerit kesakitan. Maya, gadis cantik dan manis, berontak sekuat tenaga berupaya melepaskan tali yang mengikat tubuhnya begitu kuat. Dia menggoyang-goyangkan dengan beringas, berharap tali pengikatnya akan terlepas. Tolong, tolong! Suara Maya menggema lalu lenyap begitu saja. Entah sudah berapa jam dia terperangkap dalam ruangan ini. Tenaganya sudah terkuras habis gara-gara berontak dan berteriak tak karuan. Namun tidak ada tanda-tanda akan datang sang penyelamat. Maya ketakutan setengah mati sampai telinganya sakit karena terus-menerus mendengar jeritan histeris yang bersaut-sautan memecah kesuraman. Meskipun Maya berteriak-teriak pada mereka, mereka tetap enggan menyahut dan menanggapinya, seolah dia sendirian. Padahal Maya yakin banyak orang di sekitarnya. Dia pun tak dapat memastikan sebab ruangan sangat gelap sampai tidak bisa melihat apapun. Bahkan tidak ada setitik cahaya yang masuk dari sela-sela ventilasi udara, seperti penjara bawah tanah. Suasana terasa mencekam dan mengeri, begitu dingin, sepi dan lembab, bercampur aduk mendominasi ruangan. Bahkan suara tetesan air menggema di tengah kesunyian, membuat Maya bergidik ngeri. Entah bagaimana dia berada di tempat ini. Seingatnya ia sedang tertidur di kamarnya. Namun ketika dia buka mata, dia sudah berpindah dan terperangkap di ruangan aneh ini. Tap, tap, tap. Maya tersentak kaget saat menangkap suara langkah kaki mendekat. Anehnya, langkahnya terdengar tak normal, seperti seorang sedang melompat-lompat. Maya merasakan lantai agak bergetar sehingga kursinya ikut bergoyang. Maya meneguk ludah sudah payah. Dari jauh dia melihat seseorang terdapat jambul di kepala. Orang itu berdiri membelakangi cahaya sehingga wujud itu tampak samar-samar. Mata Maya menyipit berusaha mengenali orang asing itu lebih jelas. Orang misterius itu pasti pelaku dari penangkapan ini. Namun ketika orang itu makin mendekat, sosoknya makin tampak nyata. Mata Maya terbelalak shock, napasnya tercekat di dada akibat lupa bernapas. Benar saja, sosok itu bukan manusia. Wajahnya hancur, hitam dan gosong. Mata merahnya memelotot menyala ke arah gadis itu, sementara tubuhnya dibalut kain kafan kotor akibat tanah. Kaki dan tangannya terikat sehingga menyusahkan. Setan itu berjalan
dan mengharuskannya melompat-lompat. Maya sangat kenal sosok itu yang selalu jadi primadona untuk menakut-nakuti orang. Namun tak terbayang jika dia akan dipertemukan secara langsung. Alhasil sekujur tubuh Maya gemetar hebat. Dia ingin pingsan tetapi kesadaran malah enggan lenyap sehingga dia tetap terjaga. Mulut Maya keluh dan berat tak kuasa menjerit-jerit meminta pertolongan. Pocong itu semakin mendekati Maya. Tak ingin menyia-nyiakan waktu, gadis itu kian meronta-ronta sekuat tenaga di sisa-sisa kekuatannya. Namun ikatannya malah semakin menguat secara gaib sehingga tubuhnya terpanjang. "Tolong, tolong!" teriak Maya menggelegar di ruangan itu. Pocong itu enggan mundur, kian mendekat. Makhluk astral itu terkekeh sinis dan bengis. Tak ada belas kasihan yang terpancar dari sorot mata dan wajahnya. Dia seakan puas menyaksikan penderitaan Maya. Maya makin berteriak-teriak histeris sembari berharap ada mukjizat sang penyelamat datang. Namun tetap tidak ada yang datang. Maya telah putus asa entah bagaimana caranya supaya dia terluput dari mimpi, halusinasi atau apapun ini namanya. Maya hanya ingin bebas. Kini pocong itu sudah berdiri tepat di depan Maya. Tubuhnya menjulang tinggi dan tampak seperti raksasa. Dia mendekatkan wajahnya ke wajah Maya sehingga mereka saling bertatapan dengan intens. Maya memuja mata rapat-rapat, tak berani menatap mata nyalang mengerikan itu. Jantung gadis itu berdebar-debar kencang sehingga nyaris berhenti berdetak. Dengusan napas jin menerpa kasar wajah cantik gadis itu sehingga menimbulkan beraroma bangkai yang sangat menjijikkan. "Mana kudu bae, mana kudu bae. Pergi, jangan mendekatiku," ungkap Maya. Maya menendang pocong itu tetapi kakinya seperti menendang udara karena tak dapat mengenai tubuh makhluk astral tersebut. Tentu saja menembus karena dia adalah setan. Setelah merapal doa-doa akhirnya Maya terbangun dari mimpi buruknya. Dia terduduk dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya sampai membasahi kasur. "Mimpi apa tadi itu?" gumam Maya gemetar ketakutan. "Kenapa ngeri banget?" ungkapnya. Untung saja itu hanya mimpi buruk. "Bruk!" Maya terlonjak kaget saat seorang mengebrak pintu rumahnya begitu kasar. Dia bergegas keluar kamar dan memeriksa pelaku yang sudah rusuh. Gadis itu terbelalak syok. Seorang parubaya menyolong masuk ke rumahnya sambil mengajukan parang. "Bapakmu kurang ajar, kalian harus mati." Maksud paman apa? Kenapa paman marah-marah tak jelas?" tegur Maya gemetar ketakutan. "Bapakmu kurang ajar, kalian harus mati." Paman itu berteriak-teriak marah. "Kenapa bapak ingin membunuh kami? Apa salah bapakku dan aku?" ungkap Maya sambil menangis. "Pokoknya kamu dan bapakmu harus mati. Kalian tak pantas hidup lagi." Pria asing itu langsung pergi meninggalkan rumah tanpa berniat menjelaskan apapun. Maya hanya terpaku memandang kepergian pria aneh itu. Namun tiba-tiba Maya berpindah dimensi dalam sekali kedipan mata. Dia tersentak kaget mendapati dirinya sedang terikat dan diseret-seret oleh sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu bak raksasa. "Hei, lepaskan aku, lepaskan!" Maya menjerit-jerit histeris sembari meronta-ronta. Darah berceceran di sepanjang jalan Maya disiksa. Jalan berbatuan itu bak pisau menyayat tubuh Maya. Seketika jalan menuju neraka tersebut banjir cairan merah dan pekat. Kini Maya berlumuran darah, ditambah lagi tubuhnya terasa pedih dan remuk. Meski telah berjuang mati-matian, ia tak berdaya melepaskan dari cengkraman sosok itu. Makhluk itu enggan melepaskan kaki Maya, bahkan tak berniat berhenti menyeret-nyeret gadis itu bagai mainan.
Di tengah kekalutan, Maya berusaha yakin bahwa semuanya hanya mimpi persis seperti pocong tadi. Tetapi entah kenapa rasanya sangat nyata. Demikian juga dengan luka-luka di sekujur tubuhnya. Sakit, sungguh sakit. Maya berjibaku melawan tubuhnya yang terbaring di tempat tidur agar segera bangkit dari mimpi. Namun sayangnya tenaga dalam jiwanya sudah terkuras habis. Di sepanjang tepi jalan bebatuan itu terdapat banyak mayat bergelimpangan. Aroma busuk menguar di sepanjang mayat diseret. Pemandangan itu sangat mengerikan. Untuk pertama kali dalam sejarah hidupnya, Maya melihat ribuan jenazah berhamburan di mana-mana, dan itu secara langsung. Maya hanya mampu menangis sembari berteriak meminta tolong, seolah-olah dirinya akan jadi korban yang sama seperti mereka. Tetapi suaranya hanya bergema di udara tanpa arti. Tidak ada seorang pun yang datang. Mereka semua telah mati. Hanya dia dan makhluk menyeramkan itu yang tersisa. "Lepaskan aku mohon." Maya terisak hebat menatap punggung makhluk berbulu itu berlinang air mata. "Lepaskan aku mohon." Sekali lagi ungkapnya. Sosok menyeramkan itu mendadak berhenti. Alhasil Maya menegak ludah susah payah akibat jin teraneh tersebut. Akhirnya merespon dia. Jantung Maya bergejolak hebat diiringi keringat yang bercucur deras. Entah makhluk apa, dan entah makhluk itu akan murka atau mengabulkan permohonannya. Tidak ada yang tahu takdir hidup Maya saat ini. Perlahan makhluk itu berpaling ke arah Maya. Sorot mata penuh benci dan bengis menatap tepat Maya. Begitu intens dan tajam. Maya ingin berteriak histeris saat bertatapan langsung dengan pelaku yang sudah tega menyiksanya tanpa belas kasihan. Namun suara Maya sudah tidak terdengar lagi. Tidak keluar sedikit pun suaranya karena ada yang menimpal. Makhluk itu melepas kaki Maya dengan kasar dan berjalan mendekatinya. Sekarang tiba giliranmu. Setan tersebut tertawa jahat dan hendak mencekik leher gadis malang itu. Maya berteriak-teriak sekeras mungkin berhadap ada keajaiban baginya. Maya sontak terduduk saat berhasil terbangun dari kubangan mimpi buruk. Napasnya tersenggal-senggal akibat dadanya kehabisan oksigen. Demikian peluh membanjiri tubuh gadis tersebut, bahkan sampai membasahi kasur. Mimpi apa itu? Kenapa ya seram sekali? Maya bergumam pelan sambil menggigil ketakutan. Dia memandang sekelilingnya was-was, mengantisipasi jika makhluk itu benar-benar nyata dan ada. Namun tidak ada sosok mengerikan tersebut dimanapun. Semuanya tetap normal. Dan akhirnya Maya menghela napas lega. Untung aja hanya mimpi, ungkapnya. Gadis itu termenung sesaat untuk mengumpulkan segenap kesadaran dan kewarasannya. Sebab gadis itu sangat syok. Meski hanya mimpi, dia sangat lelah, bahkan seluruh tubuhnya terasa remuk seolah-olah tulang belulangnya bergeser dari tempatnya akibat diseret-seret dalam mimpi tadi. Walaupun Maya yakin bahwa mimpi itu tak ada hubungannya dengan hidup, ia di dunia nyata, tetapi dia tak bisa menepis kalau mimpi itu terasa sangat nyata. Mungkin segelas air putih bisa mengelakkan pikiranku yang semrawut tumbaknya. Maya beranjak turun dari kasur, namun baru saja menapaki kaki ke lantai untuk hendak berdiri, dia langsung ambruk terduduk. Au! Maya meringis kesakitan. Dia memeriksa sumber penyakit, ternyata terdapat luka memar hitam kebiru-biruan di pergelangan kakinya. Maya tertegun, terkejut, dia tak bisa berkata apa-apa. Ini luka apa? Ia meraba-raba luka itu sesekali memijatnya. Au! Rasa nyeri menjalar hingga ke pangkal pahanya.
Belum selesai dengan asal-muasal memar kaki tadi, mata Maya terpaku pada luka tangan, lengan, dan kakinya. Lagi-lagi terdapat memar biru hitam. Luka dari mana ini? Maya tahu jenis luka itu. Pertanyaan yang memenuhi otaknya. Luka itu adalah dari mana asal lebam ini? Maya menghela napas berat. Apakah mungkin karena dia flashback on? Dia berpikir lagi, bagaimana hasilnya dok? Apa ada penyakit serius yang menyebabkan leher saya sering sakit? Maya dan Aziz kekasihnya menatap cemas dan penasaran. Dokter yang duduk di depan mereka sembari membaca surat hasil lab. Alis pria berkepala pelontos itu mengerut dalam ketegangan, terlihat begitu ketara di wajahnya yang sudah tak muda lagi. Maya meremas-remas jemari, gugup. Dia tidak bisa memprediksi kabar buruk apa ketika membaca ekspresi sang dokter. Dokter, bagaimana? Tanya Aziz deg-degan. Dokter menghela napas berat. Nona Maya mengidap kelenjar getah bening yang mengakibatkan leher Nona sering sakit. Maya mematung tak percaya. Tanpa sadar air matanya meluruh. Pikiran Maya berkelana kembali saat dia harus menerima kenyataan diagnosis memilukan itu. Dia mengusap-usap lembut lehernya yang kini terdapat benjolan nyeri. Apa karena penyakit ini aku jadi sering bermimpi buruk? Gumam Maya heran. Dia merenungi nasibnya beberapa hari belakangan. Meskipun berusaha berpikir logis, semuanya tetap saja tak masuk akal. Mimpi buruk dan penyakit ini sangat janggal. Namun Maya menyadari satu hal pasti. Semenjak divonis sakit, mimpi dan sosok itu terus menerornya hampir setiap malam. Esok harinya, bagaimana Mbah? Putri saya kenapa? Ungkap ayah Maya menatap cemas sang ahli spiritual yang sedang bersemedi untuk melangsungkan ritual penerawangannya. Sang dukun tampak meringis kesakitan dan tak bisa menjawab. Ayah Maya, ibu dan Maya saling berpelukan dengan ketakutan. Asap kemenyan makin membumbung tinggi dan bertambah tebal bagai kabut pekat sampai menyelubungi seantero ruang remang-remang itu. Asap tersebut makin berkecamuk hebat saat dukun kian mengerang kesakitan akibat pria tua itu sedang berjuang melawan makhluk astral di dimensi lain. Ketiga manusia itu hanya menunggu memberi gemetar hebat. Atmosfer di sekitar mereka terasa panas, menyengat, aroma anyir dan kemenyan menambah hawa mencekam. Maya memejam mata rapat-rapat, entah berapa banyak, namun dia seolah bisa mendeteksi kehadiran gerombolan makhluk gaib yang sedang berkeliaran di ruangan itu. Aura kemarahan yang mereka pancarkan seakan menolak kedatangan ia dan orang tuanya. Setelah berjuang keras beberapa saat sampai mimisan, dukun itu kembali sadar lalu menatap ayah, ibu dan Maya tajam dan tegas. Benar-benar kuat dan mengerikan, ungkap Mbah dukun itu. Apa maksud Mbah? Jawab ayah Maya. Sosok mengerikan itu yang telah mengirimkan santet itu pada Maya. Santet? Iya. Apa Mbah yakin? Tidak salah lagi pengirimnya mengutus pocong untuk jadi perantara santet. Siapa yang mengirimnya? Cepat kasih tahu saya, ungkap ayah Maya terpancing emosi. Saya tidak tahu, saya tidak bisa menerawang dan lebih jauh karena pocong itu sangat kuat. Namun yang pasti pengirimnya pasti seorang dukun sakti. Hanya dukun hebatlah yang punya antek-antek hebat juga. Sepertinya pelakunya orang yang iri pada bisnis bapak. Maya menggeleng cepat. Mbah jangan asal bicara ya, ungkap Maya. Aku yakin mimpi buruk itu disebabkan karena bawaan penyakitku. Jadi tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu gaib, bantah Maya tegas. Terserah kamu dulu mau percaya atau tidak. Namun sebaiknya kamu harus hati-hati. Jin itu sangat kuat dulu.
Jika kamu tidak bisa melawannya, hanya ada dua pilihan. Pocong itu yang mundur atau kamu yang mati, Nuk, ungkap mbah itu. Maya terbelalak sampai lupa bernafas. Kita mau kemana, Ayah? Maya heran melihat ayah dan ibu buru-buru memasukkan semua pakaiannya ke koper. Padahal mereka baru saja pulang dari menyambangi banyak kediaman dukun. Mulai hari ini kamu akan tinggal di rumah nenek, tegas ayah tak terima banggaan. Kenapa ya? Jangan banyak tanya. Kita tak punya waktu lagi, ungkap ayah Maya. Ayah segera menarik tangan Maya sedikit kasar mengikutinya sembari mendorong koper. Sementara ibu menangis terisak-isak mengikuti sang suami dan sang putri. Hanya butuh waktu setengah jam, mereka sampai di rumah nenek yang sederhana namun asri. Seorang wanita tua yang betul bungkuk menyambut kedatangan mereka. Aku titip putriku pada ibu ya, Bu, ungkap ayah Maya. Aku mohon jaga dia baik-baik, jangan biarkan makhluk itu mengganggunya lagi. Nenek tersenyum manis khas keibuan. Jangan khawatir, dia akan aman di sini. Setelah berpamitan, orang tua Maya pergi meninggalkan kediaman nenek. Hari berganti hari, Maya duduk tertegun di depan teras, pikirannya berkelana kemana-mana. Dia menjalani hari-harinya seperti biasa. Entah apa yang berbeda, namun dia jauh lebih tenang dan aman saat tinggal di rumah nenek. Bahkan gadis itu sudah tidak pernah memimpikan makhluk astral itu lagi. Nenek datang membawa cemilan pisang goreng lalu ikut duduk di samping Maya. Jangan melamun, Duk, nanti kesambet loh. Dia terkekeh, tetapi tampak cemas. Maya terkejut dan ikut terkekeh. Oh iya, Nek, aku ingin bertanya sesuatu. Kenapa ya semenjak aku tinggal di sini kok Maya nggak pernah mimpi aneh lagi? Bukannya menjawab, mata nenek malah menilik sesuatu di balik tubuh Maya lalu tersenyum. Mungkin media santetnya berada di sekitar rumahmu, Duk. Karena itu makhluk itu sulit menembus dinding yang telah nenek buat untuk melindungimu. Maya manggut-manggut menyimak penjelasan nenek dengan seksama. Tapi itu tidak cukup, Maya. Kamu perlu beberapa metode lagi sampai kamu bisa pulih sepenuhnya, ungkap nenek Maya. Maya menegang, napasnya tercekik di rongga dada. Nenek menatap sang cucu lekat-lekat. Hanya 1%, Nenek. Sekalipun kamu sudah pulih, jangan pernah kamu balik ke rumah orang tuamu lagi loh, Duk. Karena sumber santetnya berada dalam rumah kamu. Meski bingung, Maya mengangguk-angguk. Akhirnya, hari paling menegangkan dalam sejarah hidup Maya tiba. Hari ini dia akan diruqyah oleh seorang kiai guru spiritual keluarganya turun-menurun. Maya duduk di samping nenek sembari memainkan jemari, jantungnya berbaju cepat sambil nyaris berhenti berdetak. Dia gelisah dan merasa panas. Sejak tadi dia tidak tenang, dia tidak mampu menerawang takdir yang sedang menantinya. Karena itu Maya benar-benar takut hingga gemetar hebat. Apa mungkin karena kehadiran sang kiai? Sementara nenek sibuk berbincang-bincang pada sang kiai mengenai keanehan dirinya. Sebaiknya kita mulai ruqyah, Nek. Tolong ruang tengah dikosongkan untuk menjadi tempat penyembuhannya. Karena kemungkinan besar Maya akan kesurupan dan memberontak. Saya tidak mau barang-barang di rumah ini semuanya hancur. Maya tak bisa berkata-kata dan membatu di tempat kesurupan. Maya tergeleng cepat menepis kerisauannya. Dia merasa dirinya baik-baik saja dan tak percaya mitos-mitos dukun itu. Tak mungkin dia akan kerasukan. Setelah ruang tengah dikosongkan, Maya disuruh duduk bersila di karpet. Sedang ketiga pemuda mengenakan peci hitam dan baju koko putih duduk mengitarinya. Lantunan sholawat dan ayat-ayat kursi mulai disenandungkan. Kiai menandakan tangan sembari merapal doa. Maya menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan, berusaha tenang dan rileks. Meski dia berusaha tenang menikmati lantunan ayat-ayat suci itu, hatinya tetap menolak. Dalam sejarah hidupnya, dia sangat benci mendengar ayat-ayat tersebut. Suara mereka menggelisahkan Maya.
ditambah hawa panas merambat di belakang tengkuknya, bahkan menggerogoti jiwanya. Napas Maya makin terasa sesak. Dia mendapati banyak makhluk dalam berbagai wujud berdesak-desakan di dekatnya. "Nyisi aing heulah, mau asup. Minggir, akulah yang duluan merasukinya." Dia mengerang kesakitan saat Kiai dan 3 pemuda itu makin keras melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Gadis itu meliuk-liuk menahan sakit, akan tetapi Kiai tetap merapal doa-doa tanpa niat berhenti. Tak sudi memberi kesempatan bagi jin pengganggu itu untuk makin bertindak semena-mena. Nenek menangis sambil berdoa dalam hati. Sesaat kemudian tawa Maya membahana. "Ajian kita mual mempanggil aing, diajar jul maneh kali ngalawang aing. Bacaan seperti itu tidak mempan padaku. Mending kalian belajar ngaji lagi, supaya benar baru lawan aku." Ledek arwah dalam diri Maya. Suara yang keluar dari mulut Maya terdengar berat dan bukan suara Maya yang biasanya. Maya kalah. Akhirnya kesadaran gadis itu berhasil dirampas oleh sosok seperti yang telah diterawang oleh dukun kemarin. Ketiga anak didik Kiai tersentak kaget dan berhenti. "Jangan pedulikan dia, teruslah membaca Al-Quran," tegur Kiai berusaha tenang. Meski ragu, 3 pemuda itu mengangguk patuh dan meneruskan mengaji. Sore menyongsong subuh, lantunan ayat-ayat suci tak berhenti memenuhi rumah nenek. Maya terus kerasukan beberapa jin. Kadang-kadang gadis itu tertawa menari-nari tak jelas dan merintih kesakitan. Kini Maya dirasuki oleh arwah kuntilanak. Dia tersenyum genit pada Kiai sembari membelai rambut panjang. "Kenapa Kiai ganteng banget sih? Mau gak ikut aku ke neraka untuk jadi suami Neng?" Kiai tetap husuk membaca doa-doa sembari bersikir. Dia tahu makhluk terkutuk itu sedang berjuang mengacau konsentrasinya demi memperlama ritual penyembuhan Maya. Maya menjerit-jerit histeris sambil menutupi kedua telinganya. Akibat menolak berhenti, ia nekat menyerang ketiga anak didik Kiai dan berhasrat untuk mencabik-cabik mereka sehingga ketiganya lari kucar kacir. Namun Kiai segera membaca doa-doa lebih lantang dan syahdu. Itu mampu mengekang pergerakan Maya. Gadis itu membantu seperti diikat oleh tali gaib. "Lepaskan aing jampe." Maya jatuh terkulai dan tak sadarkan diri. Sesaat Kiai menghentikan aktivitas rohani dan memandangi tubuh Maya yang tergeletak. "Apakah setannya udah keluar, Yai?" salah satu pemuda itu bertanya. Ketiganya bersembunyi di belakang pria bersorban itu dengan gemetar. Kiai tak menjawab karena tak yakin. Tiba-tiba Maya berdiri tegak dan berlari hendak mencekik pria itu. Dia menggeram murka, namun Kiai segera melakukan sholawat kembali sehingga Maya lagi-lagi berteriak kepanasan. "Hentikan! Sudah kubilang, hentikan! Aku makhluk hebat, aku tidak akan kalah." Kiai berzikir dengan hikmat. Di sisi lain, Maya terjebak dalam dunia bawah alam sadar. Dia mendapati dirinya sedang diikat menggunakan rantai dalam sebuah ruangan gelap. Banyak sosok bertanduk, berwajah bengis dan seringai jahat mengintari Maya sambil memutar-mutar cambuk berduri. "Lepaskan aku, lepaskan aku, sebenarnya kalian siapa? Kenapa kalian selalu mengganggu?" bentak Maya lantang. Dia menangis frustasi dan tubuhnya menggigil ketakutan. Gadis itu lelah dengan segala mimpi buruk yang setia menerornya. Namun para jin itu hanya tertawa terbahak-bahak mengejek. Mereka kompak mendekati Maya dan bergantian mencambuki tubuhnya. "Ah!" Maya merintih saat duri-duri tajam pecut itu mencabik-cabik tubuhnya. "Hentikan, sakit!" teriak Maya memohon. Bukannya berhenti, mereka malah membabi buta. Maya berontak, berharap pasungan mengikat kedua tangan dan kakinya bisa terlepas dalam sekali hentakan kuat. Namun sayang, segala upaya terasa sia-sia. Pasung itu sangat kuat mencengkeram tangan dan kaki Maya. Alhasil kini tubuh Maya terkoyak-koyak hingga darah mengalir deras. Alih-alih melepaskan diri, Maya memaksakan diri untuk bangun. Dia tidak yakin hanya bermimpi. Namun ketika Maya nyaris binasa,
Akibat rasa sakit yang luar biasa, suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berkumandang entah berasal dari mana. Makhluk-makhluk itu langsung menjerit-jerit kesakitan sambil menutupi telinganya. Panas, hentikan, jangan dilanjutkan lagi. Sebuah cahaya terang benderang menyoroti Maya. Dia menutup matanya akibat terpapar sinar putih yang sangat menyilaukan itu. Tiba-tiba pasungannya gugur dengan ajaib. Mendekati cahaya itu sedetik kemudian, dia mendapati diri sudah terbaring di pangkuan sang nenek. Banyak wajah mengitarinya dan semuanya tampak cemas. Aku di mana? Tanya Maya parau. Apa yang telah terjadi? Tangis nenek pecah. Nenek langsung memeluknya erat dan Maya heran serta penasaran tetapi hanya dipendam. Ini bukan saatnya bertanya. Maya hendak beranjak duduk tetapi tak sanggup. Tidak ada lagi tenaga tersisa dalam dirinya. Semuanya terkuras habis. Nenek dengan sigap membantu Maya, sementara Kiai mendoakan segelas air putih sebelum memberikannya pada Maya. Minumlah, insya Allah segala energi jahat yang bersarang dalam tubuhmu akan luntur. Kiai tersenyum lembut, mampu menenteramkan hati Maya. Maya menerima gelas itu hanya mengecapnya sedikit, takut ia akan kembali bereaksi atau tenggelam dalam dunia mengerikan tadi. Habiskan nak. Maya menggeleng pelan. Kenapa? Aku takut disiksa lagi oleh makhluk-makhluk itu, dalam mimpi ungkap Maya dengan suara gemetar. Kiai dan nenek saling berpandangan sedih dan serius. Maya heran dengan makna tatapan keduanya, tetapi enggan bertanya. Dia sudah sangat lelah, apalagi kalau harus kembali mendengar kabar buruk tentang dirinya. Setelah Kiai memberikan wejangan, nenek mengantarkan Maya ke kamar. Nenek antar Kiai ke depan pintu dulu ya nak. Maya refleks mencekal tangannya. Nenek jangan pergi, aku takut, ungkap Maya. Kiai berdiri di ambang pintu. Benar nek, sebaiknya Maya jangan ditinggalkan sendirian, supaya jin-jin itu jangan mendapatkan kesempatan untuk kembali mengusik Maya lagi. Begitulah sahabat, cerita malam ini mengenai santet tali gaib yang ditulis oleh Zero Point. Kita akan lanjut ke bab berikutnya.